Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pada muatan IPA bagian kedua. Selamat mengikuti. Akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Perubahan suhu dapat mengubah benda, yaitu benda akan mengalami pemuaian dan sebaliknya. Benda yang dapat mengalami penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Cara pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras yang lainnya. 2. Ban sepeda atau motor dan mobil. Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Pemasangan kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang mengendur atau tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca dapat pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat dengan celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai saat terkena panas. Rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan, yaitu termometer ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak.
Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Selanjutnya soal-soal. Kita mulai soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Fungsi panas matahari dalam gambar adalah mengeringkan tanaman, menjemur ikan, mengeringkan pakaian, fotosintesis tanaman. Jawabnya C. Mengeringkan pakaian. Soal nomor 10. Energi yang menghasilkan panas disebut energi matahari, energi panas, api, korek. Jawabnya B. Energi panas. Soal nomor 11. Sumber energi panas yang digunakan untuk merapikan pakaian kusut adalah batu baterai, kompor, elektrik, setrika. Jawabnya D. Setrika. Soal nomor 12. Sumber energi panas terbesar berasal dari matahari, kompor, api, setrika. Jawabnya A. Matahari. Soal nomor 13. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk mengeringkan daun, merontokkan daun, fotosintesis, penyiraman. Jawabnya C. Fotosintesis. Soal nomor 14. Yang bukan termasuk manfaat panas matahari adalah mengeringkan baju, fotosintesis, memasak, mengeringkan hasil panen. Jawabnya C. Memasak. Soal nomor 15. Yang bukan termasuk sumber panas adalah matahari, api, galon, kompor. Jawabnya C. Galon. Nomor selanjutnya, sumber energi panas adalah titik-titik, yaitu segala sesuatu yang menghasilkan panas. Nomor selanjutnya, energi panas matahari bermanfaat untuk tanaman dalam proses fotosintesis. Nomor selanjutnya, tuliskan 3 manfaat panas matahari. Panas matahari dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nomor selanjutnya, tuliskan 3 sumber energi panas. Misalnya, matahari, gesekan antara 2 benda, dan api. Nomor selanjutnya, jelaskan akibat jika tidak ada sinar matahari. Maka kehidupan di bumi tidak akan ada karena sinar matahari diperlukan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan bahan makan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Jika tidak terjadi fotosintesis, maka tidak ada kehidupan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.